berhentilah marah. Haleluya, Victorious Kids. Marilah kita membaca Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita untuk berhenti marah, untuk jangan marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika Victorious Kids mau terus-menerus marah, maka kemarahan tersebut dapat membawa Victorious Kids kepada kejahatan, seperti membenci atau mendendam dan membalas kelakuan jahat orang lain terhadap Victorious Kids. Itu sebabnya ketika Victorious Kids mulai merasakan kemarahan dalam hati Victorious Kids, segera padamkan. Artinya segera dihentikan, jangan diteruskan. Ingatlah untuk berhenti marah. Salah satu caranya adalah dengan segera berdoa, memohon Roh Kudus menenangkan hati Victorious Kids. Victorious Kids dapat belajar memadamkan kemarahan dengan mulai mengingat kebaikan Tuhan atau dengan menyanyi. Karena bila kita menyanyi atau mengingat ayat firman, maka kita mendekat kepada Tuhan. Lalu kita menjadi tenang, sehingga kita tidak akan mau lagi marah. Jika Victorious Kids sudah merasa mau terus marah, mari belajar untuk menarik nafas dulu selama beberapa saat, sambil terus berdoa dalam hati. Di saat yang lain, ada baiknya Victorious Kids pergi dulu dari keadaan yang membuat Victorious Kids mau marah. Sebab bila kita menyingkir, kita dapat menjadi lebih tenang, pikiran kita lebih terbuka, dan kita akan lebih dapat merasakan pimpinan Tuhan untuk menghadapi situasi itu tanpa harus terus marah. Memanglah ada banyak hal yang dapat membuat kita marah. Misalnya, adik di rumah memakai baju Victorious Kids tanpa permisi. Lalu baju itu koyak ketika dia bermain, padahal itu adalah baju kesayangan Victorious Kids. Tentulah Victorious Kids akan menjadi marah. Tetapi jangan diteruskan kemarahan itu, karena kalau diteruskan, Victorious Kids akan melakukan kejahatan, seperti memukul adik atau bicara kasar pada adik hingga dia menangis. Victorious Kids segera mohon Roh Kudus menenangkan hati Victorious Kids, sehingga dapat mengampuni kelakuan adik. Lalu setelah hati Victorious Kids tidak marah lagi, maka ajarilah adik baik-baik bahwa adalah salah meminjam barang orang lain tanpa permisi, apalagi merusakkannya. Bahkan Victorious Kids dapat meminta pertolongan orang tua untuk menasihati adik, sehingga semua dapat diselesaikan dengan kasih, dengan baik-baik, tanpa kemarahan. Demikian pula dengan contoh-contoh lainnya. Misalnya ada teman yang mengejek Victorious Kids dari sosial media, maka mari belajar, jangan langsung marah. Karena kalau Victorious Kids langsung marah, maka Victorious Kids akan dapat melakukan kejahatan, seperti membalas mengejeknya lagi. Dan hal itu bisa membuat pertikaian tanpa henti dan juga menumbuhkan dendam. Itulah yang dikehendaki setan. Tetapi kalau Victorious Kids tidak marah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ada jalannya bagi Roh Kudus untuk dapat menyadarkan hati mereka. Dan suatu hari kelak, mereka mungkin saja dapat bertobat karena melihat teladan hidup Victorious Kids yang sabar dan penuh kasih. Dalam Kisah Para Rasul 6 diceritakan bahwa Stefanus
penuh dengan karunia dan kuasa dan mengadakan mujizat-mujizat. Tapi ada orang-orang yang jahat dan tidak suka kepadanya. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Itu semua adalah fitnah. Namun Stefanus tidak marah. Justru dia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Victorious Kids, Stefanus adalah orang baik yang difitnah lalu dilempari batu. Dia kemudian mati martir untuk Tuhan. Sebelum dia mati, dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus memiliki hati yang suci, yang bebas dari kemarahan, sehingga dia bisa melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah Victorious Kids tahu apa perkataan Stefanus yang terakhir sebelum dia mati? Apakah perkataan kemarahan? Tidak. Perkataannya adalah perkataan pengampunan. Kisah 7 ayat 60 menuliskan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Victorious Kids, ini sangat luar biasa, karena salah satu pemuda bernama Saulus yang juga hadir ketika dia dilempari batu, kemudian bertobat dan menjadi pelayan Tuhan seperti Stefanus, dan namanya berganti menjadi Paulus. Paulus adalah hamba Tuhan yang sangat dahsyat dipakai Tuhan. Ia juga banyak menderita bagi Tuhan. Jadi ingatlah selalu bahwa ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita langsung marah, melainkan kita belajar untuk sabar dan mengampuni mereka. Firman Tuhan yang mengajari kita untuk jangan marah adalah untuk kebaikan kita. Tuhan tahu bahwa kemarahan yang terus-menerus untuk waktu yang lama tidaklah baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk tubuh kita ini. Kita akan lebih mudah terserang penyakit jika hati kita penuh kemarahan dan tidak bersukacita. Mari ingat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sebaliknya dari marah, marilah kita selalu bersuka cita. Namun jika Victorious Kids sempat marah, maka marilah segera bertobat. Jangan terus menerus dalam kemarahan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini berarti tiap-tiap hari kita tidak boleh menyimpan kemarahan dalam hati.
Janganlah Victorious Kids tidur di malam hari dengan keadaan hati yang penuh kemarahan. Itu hanya memberi kesempatan kepada iblis dan juga dapat membuka pintu kepada penyakit. Kita harus segera bertobat dan mengampuni orang yang jahat kepada kita. Kalau kemarahan dibiarkan berhari-hari, maka lama-kelamaan dapat menjadi kebencian, dan itu sangat berbahaya. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mari Victorious Kids mengasihi, mengampuni, dan jangan marah terhadap siapapun. Jangan membenci siapapun, walau mereka jahat kepada Victorious Kids. Berkatilah mereka semua, serahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu Victorious Kids tetap maju terus. Hiduplah dengan sehat dan sukacita. Amin. Marilah kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu membela kita, sehingga kita tidak perlu marah dan mendendam kepada orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Apalagi semakin Victorious Kids bertambah dewasa, akan ada banyak hal yang tidak patut terjadi di sekeliling kita. Ada banyak ketidakadilan terjadi di seluruh dunia ini. Tetapi janganlah kita bertumbuh menjadi seorang pemarah. Sebaliknya, marilah kita panjang sabar, murah hati, mengampuni seperti teladan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita bertumbuh menjadi semakin seperti Dia, termasuk untuk tetap sabar dan berhenti marah. Ikutilah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah semua dosa saya ya Tuhan, terutama dosa menyimpan kemarahan dan membenci orang lain. Hari ini saya mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Tolonglah saya melakukannya. Tolonglah saya untuk sabar, murah hati, dan berhenti marah. Penuhilah saya setiap hari dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya untuk memiliki karakter Yesus yang sabar dan selalu mengampuni.
di dalam nama